Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudara. Tema kita hari ini berjudul Menapaki Jejak Yesus. Menapaki jejak Yesus. Penyesatan kuasa kegelapan yang luar biasa sukses adalah ketika orang Kristen diparkir dalam hidup keberagamaan. Saya ulangi, saudara, kalimat ini. Penyesatan kuasa kegelapan yang luar biasa sukses hari ini adalah ketika orang Kristen diparkir dalam hidup keberagamaan. Dan itu yang terjadi, saudara. Hampir sebagian besar orang Kristen itu terparkir hanya menjadi orang yang beragama. Rajin ke gereja, ya. Turut mengambil bagian dalam kegiatan gereja atau dalam kegiatan keagamaan, ya. Tapi sesungguhnya saudara hampir-hampir tidak mengalami perubahan, saudara. Hampir-hampir tidak mengalami perubahan. Bahkan sebagian besar tidak mengalami perubahan hidup. Tentu saudara ini tidak menghakimi atau memberi penilaian, ya saudara. Tetapi melihat realitas itu yang terjadi. Melihat diri saya sendiri juga betapa sulit dan sukarnya untuk mengalami perubahan. Takutnya kita, saudara, hanya terparkir seperti orang yang hanya beragama, yang tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, bahkan sebelum zaman Tuhan Yesus. Mereka hanya terparkir menjadi orang yang beragama, tapi sebenarnya tidak mengalami perubahan hidup yang dapat dinikmati oleh Allah, saudara. Kekristenan itu jalan hidup. Artinya bahwa ibadah kita sesungguhnya bukan seremonial, tetapi seluruh perilaku hidup. Bagaimana hidup kita hidup seperti Kristus hidup. Ini sebenarnya yang harus menjadi epicentrum atau sentral kekristenan kita, saudara. Tetapi saudara, Anda lihat bagaimana kelicikan kuasa kegelapan menipu banyak orang Kristen, sehingga saudara, kekristenan mereka itu hanya dijadikan sebagai agama yang di dalamnya menyelenggarakan seremonial, ritual, atau tata ibadah, atau yang disebut dengan berliturgi, saudara. Ini penipuan kuasa kegelapan, saudara. Melayani Allah itu, saudaraku, sesungguhnya itu yang paling pertama itu adalah melayani perasaannya. Ini sebenarnya satu-satunya tujuan kita melayani Allah atau menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen. Melayani perasaan Bapak, saudara. Bahkan setiap kata yang kita ucapkan, saudara, itu merupakan ibadah. Apakah ucapan yang kita lontarkan telah menunjukkan penghormatan kita kepada Allah? Perlakuan kita terhadap orang lain, apakah kita menunjukkan sikap hormat kita kepada Allah? Atau tidak sama sekali, saudara. Jangan sampai tergantikan dengan kegiatan keagamaan. Oh, tentu kita harus melakukan hal itu. Kita menata pelayanan, itu baik, harus. Tapi jangan merasa puas atau berhenti sampai pada ritual seremonial seperti itu. Melayani Tuhan itu melayani perasaan Bapa. Bagaimana hidup kita dari sejak kita bangun pagi
mulut yang kita gunakan, lidah yang kita gunakan, mata yang kita gunakan, tangan yang kita gunakan, kaki yang kita gunakan, apakah menyenangkan hati Bapa atau tidak sama sekali? Ini yang mestinya kita khawatirkan, saudara. Karena tertulis dengan jelas di dalam Injil Matius 7:21-23. Bahwa bukan semua orang-orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan. Bukan mereka yang kelihatan sibuk, saudaraku, dalam kegiatan keagamaan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu artinya melayani perasaannya. Ini yang harus kita perkarakan dari hari ke hari, seperti yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Aku menjawab, baik kau makan atau jika engkau minum dan melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebenarnya, saudara. Tentu kita masih diberi waktu, saudara, untuk menyadari akan hal ini. Makan minum saja itu, saudara, harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Apalagi saudara kerja. Ya tentu ada orang-orang yang dipanggil khusus dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan keagamaan. Tapi mereka pun yang mendapat panggilan khusus tersebut tidak boleh berhenti berubah. Kekristenan itu sebenarnya simpel dan sederhana. Yang dituntut Tuhan hanya perubahan, saudara. Perubahan hidup. Bagaimana hidup kita bisa seperti Kristus hidup, titik. Tidak ada yang lain. Dan tidak boleh digantikan oleh apapun dan siapapun. Hanya itu, saudara. Sebab semua pesta akan berhenti dan semua kegiatan-kegiatan keagamaan, ritual seremonial, semua akan berakhir. Dan kita akan menghadap Bapa. Tuhan hanya melihat hidup kita, apakah kita berubah atau tidak, saudara. Karena masing-masing akan berdiri di tahta pengadilannya. Apakah dilayakan masuk di kerajaannya atau dibuang ke api kekal. Oleh sebab itu, saudara, kita harus benar-benar bertobat. Ya, kita harus memiliki sikap hati yang berbakti, yang benar di hadapan Tuhan. Dalam surat Petrus itu pun dikatakan orang benar pun hampir-hampir tidak terselamatkan. Itu orang benar. Oh tentu saudara, orang-orang yang beragama itu kelihatan orang benar, tapi hanya di permukaan. Baik saudara, tapi hanya di permukaan. Karena moral baik itu bisa dilatih dari sejak kita lahir. Kalau lahir di lingkungan orang yang tidak pernah mencuri, yang anti terhadap pencurian, anti terhadap perkelahian, anti terhadap makan babi, makan anjing, yang dianggap haram oleh orang Yahudi. Saudara, orang bisa melakukan itu. Pantangan tidak boleh berzina. Iya. Orang bisa melakukan itu, saudara. Pantangan untuk melakukan apa yang dianggap melanggar moral umum. Orang bisa terlatih dengan hal itu, saudara. Seperti seorang atlet yang dari tidak biasa berenang, kalau dilatih tiba-tiba bisa berenang, saudara. Nah, demikian pula dengan moral umum manusia. Tapi itu hanya di permukaan. Tapi yang dibutuhkan ini adalah keseluruhan hidup kita. Dari hati kita, sebab Allah menyelidiki setiap hati manusia. Sebab banyak orang kelihatan baik tapi tidak mengasihi Tuhan. Tidak mencintai Tuhan, saudara.
Nah, ini orang-orang yang hanya kelihatan yang terjebak pada keagamaan. Kita harus benar-benar menapaki jejak Yesus, ya saudara. Ikuti jejaknya. Yang filosofi berpikir adalah makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu filosofi yang harus kita kenakan di dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah melayani Tuhan itu, saudaraku, standarnya harus seperti Yesus. Tadi makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Tidak ada yang disisahkan. Yang di ayat yang lain Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tidak boleh mengharapkan sesuatu dari dunia ini kecuali cuma satu Tuhan, saudara. Dan inilah yang mestinya harus kita kenakan. Iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus, jika engkau menyembah kepadaku, berikan dunia ini kepadamu. Punya potensi kesempatan untuk Yesus menerima tawaran itu. Tapi dia matikan semua itu. Karena yang layak disembah itu hanya Bapa. Hatinya tidak boleh dicemari dengan keinginan apapun yang berasal dari dunia ini. Sedikit saja saudara, harus utuh kepada Tuhan atau tidak usah sama sekali. Karena Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Sedikit saja kita merasa bangga dengan atau merasa bahagia dengan apa yang kita miliki, itu sebenarnya perzinahan. Percabulan itu, saudara. Kita menggerakkan saja sedikit gairah kita terhadap dunia ini, itu sudah perzinahan. Dan orang-orang yang berzina itu tidak layak masuk di kerajaan surga. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki barang-barang dunia, tapi tidak boleh menjadikan itu sebagai kebahagiaan. Apalagi membuat kita menjadi orang yang bersuka cita, bahagia karena bisa meraih semua itu. Wow, itu perzinahan di hadapan Tuhan. Tidak boleh menggantikan kebahagiaan kita dengan hal-hal itu. Kebahagiaan kita cuma satu Tuhan. Itu dilatih, saudara. Makanya orang kalau melatih terus setiap hari, doa pagi setiap hari, doa puasa, sampai dia kecanduan. Dan dia bisa berkata seperti pemazmur berkata, yang kuingini engkau saja, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayo teruslah bertumbuh. Bertumbuh dan kenalilah dirimu dan kenalilah Tuhan dengan benar. Amin.